Apa kabar saudara? Salam sehat untuk kita semua. Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit, atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit, atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara komprehensif. Konsep dasar kegiatan surveillance. Konsep dasar kegiatan surveillance meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi data, umpan balik, diseminasi yang baik serta respon yang cepat. Desain surveillance epidemiologi. Fokus kegiatan surveillance. 1. Menentukan kelompok atau golongan populasi yang mempunyai risiko terbesar untuk terserang penyakit, baik berdasarkan umur, jenis kelamin, bangsa, pekerjaan, dan lain-lain. 2. Menentukan jenis dari agen atau penyebab penyakit dan karakteristiknya. 3. Menentukan reservoir dari infeksi. 4. Memastikan keadaan-keadaan yang menyebabkan bisa berlangsungnya transmisi penyakit. 5. Mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. 6. Memastikan sifat dasar dari kejadian penyakit atau wabah tersebut, sumber dan cara penularannya, distribusinya, dan sebagainya. Penyelenggaraan kegiatan surveillance epidemiologi diperlukan komponen-komponen sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan surveillance yang jelas dan terukur terutama keterkaitannya dengan upaya intervensi program atau penelitian. 2. Menetapkan mekanisme surveillance epidemiologi dalam mencapai tujuan-tujuan. 3. Mengembangkan definisi kasus. 4. Menentukan sumber data alat pengumpul data dan mekanisme pelaporan, melaksanakan analisa dan presentasi data surveillance, mengembangkan mekanisme umpan balik dan penyebaran informasi dilakukan secara sistematis. 5. Pembagian tugas surveillance, adanya tim teknis, peraturan-peraturan, pedoman, dana operasional, sarana teknologi, dan komunikasi. 6. Mengidentifikasi jejaring surveillance epidemiologi. 7. Menetapkan indikator kinerja. Surveillance epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif merupakan studi terhadap frekuensi dan distribusi penyakit, kondisi, cedera, ketidakmampuan, kematian atau masalah dalam kurung peristiwa kondisi kesehatan lainnya dalam populasi. Untuk melakukan studi ini, epidemiolog harus mengkaji semua aspek waktu, tempat, dan orang. Tujuan studi epidemiologi deskriptif. 1. Menggambarkan karakteristik distribusi penyakit atau masalah kesehatan lainnya pada sekelompok orang atau populasi. 2. Memperhitungkan besar dan pentingnya masalah kesehatan pada populasi. 3. Mengidentifikasi dugaan faktor determinan atau faktor risiko timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dapat menjadi dasar memformulasikan hipotesa. Manfaat epidemiologi deskriptif. 1. Masukan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya kesehatan tentang penyebaran dan kecenderungan penyakit di suatu populasi tertentu. 2. Petunjuk awal untuk perumusan hipotesis bahwa suatu paparan adalah faktor risiko penyakit. Ada dua kategori epidemiologi deskriptif berdasarkan unit pengamatan dan atau unit analisis. 1. Populasi. A. Studi ekologis dan B. Time series. 2. Individu. A. Laporan kasus dalam kurung, case report, dan B. Case series. Termasuk dalam studi deskriptif adalah surveillance.